Ada yang bilang restorasi itu gampang. Mereka pikir tinggal bongkar cat pasang, tapi coba kerjakan sendiri. Baru tahu bedanya ngomong sama merasakan. Saya tahu banyak yang penasaran hasil akhirnya. Ada juga yang nyeletuk, lama banget restorasinya. Atau, udah berbulan-bulan, belum jadi juga. Ini bukan sekedar konten bro. Ini pengerjaan real yang saya bagikan tahap demi tahap. Saya cuma senyum, tidak perlu saya jawab. Mungkin mereka belum pernah ngerasain gimana rasanya ngerestorasi mobil dari nol seorang diri. Untuk Kijang Super tahun 88 ini, saya bukan sekadar ganti part atau ngecat ulang, saya benar-benar bongkar semua. Lihat tiap sudut, periksa tiap detail, pastikan nggak ada yang cuman kelihatan bagus, tapi rapuh di dalam. Dari awal saya tahu ini akan lama. Saya nggak mau kerja asal cepat, ini mobil saya. Saya pengen hasil yang kuat, rapi, dan bisa saya banggakan. Karena setiap inci dari mobil ini, saya yang ngerjain sendiri. Banyak juga yang nggak paham, kalau restorasi itu bukan sekadar kerja tangan, tapi kerja pikiran. Setiap keputusan punya konsekuensi. Setiap kesalahan kecil bisa bikin hasilnya berantakan. Apa yang akan dikerjakan harus diperhitungkan dengan seksama. Untuk menghindari kerja 2 kali. Buang tenaga, waktu, dan biaya. Makanya saya nggak buru-buru. Setiap yang saya kerjakan saya pelajari dulu, saya ukur, saya tes. Saya ulang kalau belum pas, saya tahu apa yang saya cari. Bukan pujian tapi ketepatan. Buat saya tiap tahap punya makna. Saat saya buka panel lama yang penuh karat, itu bukan cuma pekerjaan fisik, itu cara saya ngasih kesempatan baru buat suatu bagian yang dulu pernah punya arti dari mobil tua ini. Saya kerja dengan tangan saya sendiri karena saya pengen ngerti apa yang sebenarnya terjadi di tiap bagian mobil ini. Saya pengen bisa bilang, setiap baut, setiap las, setiap garis cat, saya yang mengerjakan. Capek? Pasti. Tapi buat saya capek itu bagian dari proses. Capek boleh, kendur jangan. Capek. Bukan alasan buat berhenti. Saya nggak kerja buat sekadar selesai. Saya kerja buat hasil yang bisa saya pertanggungjawabkan. Saya nggak kompromi soal hasil. Kalau belum rapi, saya bongkar ulang. Kalau belum kuat, saya perbaiki lagi. Saya nggak peduli berapa lama. Selama hasilnya bisa saya lihat dan saya bilang, ya, ini baru benar. Yang orang lihat, mobil diam berbulan-bulan di garasi, mereka kira nggak ada kemajuan. Padahal tiap hari ada detail yang saya sentuh, ada kesalahan kecil yang saya bereskan, ada langkah kecil yang bikin hasil akhirnya beda jauh, dan kadang itu tidak terekspos. Saya tahu nggak semua orang bakal ngerti, tapi yang pernah ngerjain sesuatu dari nol pasti paham bahwa hal paling sulit bukan memulai, tapi bertahan sampai hasilnya sempurna. Saya nggak kerja buat komentar orang, saya kerja buat prinsip saya sendiri. Dan prinsip itu sederhana, kalau mau mengerjakan sesuatu, lakukan dengan benar, atau jangan sama sekali. Jangan malas untuk belajar hal baru, dan selalu mengupgrade kemampuan. Restorasi Kijang Super ini bagi saya bukan sekadar proyek, ini perjalanan. Bukan cuma buat mobilnya, tapi buat diri saya sendiri. Setiap bagian yang saya perbaiki, mengajarkan saya hal baru tentang disiplin, ketelitian, dan konsistensi. Jadi kalau ada yang bilang kelamaan, kan saya jawab, memang lama. Karena saya bukan ngerjain buat sekarang, tapi buat hasil yang bisa bertahan lama. Saya percaya satu hal, kualitas sejati nggak pernah lahir dari proses yang cepat, dan saya lebih pilih kerja dengan tenang, daripada terburu-buru hanya demi tepuk tangan dan pujian. Nanti, ketika mobil ini keluar dengan kondisi terbaiknya, semua komentar negatif bakal berhenti sendiri, karena hasil nggak butuh penjelasan, hasil cukup bicara lewat kerapihan dan ketepatan. Saya mengerjakan sendiri karena saya tahu nilainya. Dan selama tangan saya masih bisa kerja, saya bakal terus pegang prinsip itu, bahwa restorasi sejati cuma lahir dari kesabaran, ketelitian, dan rasa hormat terhadap karya yang kita kerjakan. Jadi buat teman-teman yang suka lihat proses seperti ini, kira-kira bagian mana dari restorasi yang paling ditunggu? Karena setiap tahap punya ceritanya sendiri, tulis di kolom komentar. Mungkin dari sana kita bisa belajar bareng tentang arti ketelitian dan proses. Terima kasih.